Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu? Ada backing. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, itu dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya kasih begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat, itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Rocky Gerung harus Bukan soal backingan, tapi kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena deli. Yang ngelaporin juga dulu, ngapain? oke, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan melihat beberapa waktu ke belakang, di mana ada pertanyaan yang sangat menarik yang ditujukan kepada Rocky Gerung. Penanya ini adalah salah satu jurnalis senior ya. Nah, beliau bertanya bagaimana bisa seorang Rocky Gerung yang sudah puluhan atau mungkin bahkan ratusan laporan yang datang ke polisi, tapi dia tidak pernah dipenjara. Nah, mungkin ada backingannya atau gimana. Nah, ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Mari kita simak videonya berikut ini. Bung Rocky pernah tulis mengkritik DPR itu lebih sekadar lalu lalang tubuh, bukan lalu lalang pikiran. Jadi ada membedakan antara lalu lalang tubuh dan lalu lalang pikiran. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu? Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, itu dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya kasih begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat, itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Jadi saya bilang, saya mulai dengan asumsi, dan asumsi itu mesti saya buktikan. Kalau saya mau buktikan, kasih saya akses untuk pergi pada departemen yang saya kritik. Kan mereka mau kasih kan? Lo riset itu mesti begitu. Jadi saya nggak pernah ajukan sesuatu yang sifatnya delik. Sehingga polisi satu waktu dia udah pusing, dia gimana cara? Memang ada delik Pak. Jadi yang saya kritik itu betul-betul polisi kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Ya, orang bilang, ya Anda menghina presiden, saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Nah, lalu intinya adalah ada backingan atau tidak? Rocky Gerung harus Bukan soal backingan, tapi kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena deli. Yang ngelaporin juga dulu, ngapain? oke, lagi. Ya, itulah tadi penjelasan dari Rocky Gerung ya. Kenapa alasannya dia sampai dengan saat ini masih bebas dan puluhan laporan tersebut akhirnya mental dan tidak bisa memasukkan Rocky Gerung ke penjara. Nah, hal ini menarik karena memang ketika ditanya soal backingan pada akhir video tadi Rocky Gerung menyampaikan kalau yang melaporkan itu pintar dan cerdas, apa yang harus dilaporkan mungkin dia masuk penjara gitu. Nah, sangat menarik sekali ya. Nah, bagaimana rekan semua? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sudut Laden Project. Bila memaafkan salah kata kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.